Di bagian low ground, kendaraan musuh sudah menjemput dan sekarang mereka akan coba untuk back off keluar dari kuncian tim BTR. Tapi akan karena keselamat karena dari Yuhai bakal front shoot kali ini ke arah kendaraan dari tim Eagle 365. Kendaraan yang meledak, Katalis langsung dipulangkan ke arah lobby dan first blood untuk tim BTR. Plus juga kemungkinan besar 1 poin tambahan eliminasi. Tapi sembari mereka lagi asik nembak, ada tim lain juga ini join the fight juga, ada tim victim dari bagian Junkyard. Ya betul, di bagian high groundnya ternyata udah dijaga ataupun udah mulai dilihatin pergerakan dari Bigetron dari arah tim victim. Tapi kita lihat Bigetron berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination ke arah tim tadi Eagle 365. Dan nampaknya Leon pun posisinya tertangkap dan berhasil bisa menambah pundi poin elimination untuk tim Bigetron Red Alliance. Oke, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim BTR tampaknya mendapatkan 2 poin di awal-awal. Tapi posisi mereka terancam juga dari victim yang memegang high ground advantage di bagian Junkyard. Dan sekarang kita bakal lihat dari seorang Ryzen tertumbangkan oleh Misery dengan tembakan ini ya. Dan kita bakal info tengah senjata andalannya. M16 mulai tapping-tapping juga ke arah tim BTR dalam upaya mereka menyelamatkan seorang Ryzen yang knockout di bagian atas. Dan itu dia, Genfos langsung melakukan headshot terhadap seorang Zuxi dengan tembakan M16 yang begitu perih. Jarak jauh tembakannya biasanya orang gak terlalu suka, tapi ke Genfos ini tembakan paling enak kan langsung menumbangkan seorang Zuxi di jarak yang cukup jauh. Dual player BTR knockout, tapi untungnya belum ada tim yang pengen nge-push mereka di awal-awal ini. Ya betul, victim pun juga masih berusaha untuk mengamati aja pergerakan dari arah Bigetron yang dimana 2 pilihan tertumbang sudah berhasil bisa di-revive. Tapi lihat ada balasan tembakan mini dari arah seorang Luxi, berhasil bisa mendapatkan satu knockdown ke arah Genfos yang tadi berhasil bisa menumbangkan satu player dari Bigetron dengan menggunakan F16-nya. Betul, knock for knock mulai dilaksanakan juga oleh kedua tim ini, tapi memang dari jarak yang cukup jauh sulit untuk saling nge-push dan gue rasa dari posisi kedua tim ini enak banget. Sehingga mereka nggak perlu nge-push. Mungkin kalau dari segi victim dan juga BTR, mereka cuma berharap knock ada yang bleeding out atau mungkin lagi knock ada tim yang nabrak mereka dan nge-end player yang lagi knockout dan poinnya masuk ke mereka. Tapi kita bakal kali dengan zona yang menutup. Zona ketiga akan sangat menentukan tempo permainan di game kali ini. Akankah lebih sentral atau akankah kita bakal lihat zona mental ke satu arah yang tertentu? Wow, ternyata mental ke arah satu map tertentu kah di arah bagian sekitaran Graveyard. Ternyata Circle akan kembali ke center lagi di mana Bigetron kita bisa lihat menguasai center Circle dengan begitu baiknya. Betul, mereka cukup enak ini bersama dengan tim victim juga, tapi kita bakal lihat tim Aura tampaknya mulai terpantau juga di sekitaran luar dari Graveyard dan juga Junkyard. Sementara kita bakal lihat dari tim victim tampaknya bakal cuma untuk melihat ke arah tim Aura, ada covering fire dari No Mercy memastikan Kisun bisa kembali dengan selamat. Tapi No Mercy diberikan tapping-tappingan maut juga oleh seorang Genfos, tapi belum bisa menumbangkan No Mercy. Ya yes, betul, dan sementara Genfos juga harus bisa memboosting untuk bisa memfullkan lagi HP-nya untuk saat ini. Dan nampaknya dari bagian belakang udah mulai terlihat juga rotasi dari Takai, tapi sementara dilihat dari tim Dewa United berusaha untuk memberikan beberapa suppressive fire tentunya karena tim Bonafide udah mulai terlock juga posisi salah satu player dari tim Bonafide dan juga tappingan balasan menggunakan mini dari seorang Pros belum mampu menemukan satu player dari tim Dewa United. Betul, tapping-tappingan saja yang dilaksanakan oleh kedua tim tersebut dan sekarang dari DU dan juga dari BFD bakal coba untuk mencari jalur lain karena BFD sudah megang high ground-nya. Di lain sisi kita bakal lihat juga di daerah Junkyard sudah diisi oleh tim Takai dan tampaknya dari victim pengen mengambil keuntungan terbesar dengan langsung melontarkan tembak peluruan panas ke arah tim Takai. HDS tampaknya cukup open tapi peluru dari Fajar mengenai Engsel dari pinggiran dari tebingnya. Tapi kita bakal lain sisi dari RRQ, dari tim victim tampaknya bakal berperang dan Misery tertangkap oleh Mort dan Rocky juga knockout kali ini. Wow, dan victim menyisakan 2 player terakhir dan bahkan Fajar harus menerima rebate yang cukup mendalam, setengah HP-nya tersisa untuk saat ini. Dan kita bisa lihat dari arah tim RRQ juga akan berusaha untuk ngelok ke arah tim victim yang dimana benar-benar diapit oleh kedua tim yang berbeda, terjepit, tergunting posisi dari arah tim victim. Betul, tampaknya RRQ melakukan pergerakan cukup agresif langsung men-take over satu bangunan di area Junkyard. Membuat tim victim sekarang tinggal menyisakan 2 member lagi. Dan kalau dari tim BTR tadi cermat menghitung dari kill feed-nya, mungkin mereka bisa melihat juga bahwa dari tim victim sekarang dalam posisi yang tertekan. Karena ada Takai full 4 anggota mereka, ada juga dari tim RRQ full dengan 4 anggota mereka. Tapi lain sisi dari Aura mulai ngedekat ke area BTR, tampaknya mereka mengincar satu area yang sama yaitu Graveyard kali ini. Ya yes, betul, dan sementara itu kita lihat dari arah Ryzen akan spray dan menggunakan barrier dengan kali 3-nya dengan frictive pistolin ke arah bagian kanan. Berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah tim Aura, tapi Aura masih bisa menghindari peluru panas. Nampaknya kita lihat Ryzen begitu lincahnya pergerakan dilakukan dari arah seorang Ryzen. Betul, Ryzen masih menjaga juga posisi dia, tapi tampaknya dari tim Aura mulai nge-push ke arah depan, belum melakukan setup smoke, tapi mulai mendekat ke arah bangunan yang dijaga oleh tim BTR. Tampaknya kita bakal lihat low ground sudah diberikan full ke arah tim Aura, dan mungkin ini chance juga bagi tim lain untuk melakukan third party terhadap BTR dan juga tim Aura yang lagi asik-asik fight di area Graveyard.
Yes, lemparan utility tadi juga coba dibangun oleh tim Aura untuk bisa mendapatkan satu celah sempit, mendapatkan satu buat tumbangan karena tim Bigetron Red Alliance, tapi masih terhalang dengan beberapa compound yang menyelimuti posisi daripada tim Bigetron itu sendiri. Dan kita bisa lihat dari arah luar, Luxi juga menggunakan barrelnya berusaha untuk mendapatkan satu buah pick off ke arah tim Aura. Betul, tampaknya Bebek juga mulai keluar dari pertahanan mereka. Dari belakang ada Alter Ego yang pengen menjepit tim BTR juga. Straight down dari seorang Yuhai menuju ke arah pemain dari tim Alter Ego, dan Potato tertangkap ketika kendaraannya sedang lompat di udara, dan poin tambahan bagi tim BTR, dan Alter Ego kehilangan satu member mereka. Ya, betul, dan nampaknya Alter Ego harus mencari lagi jalur rotasi yang lebih aman lagi untuk bisa menghindari fight-nya dengan tim Bigetron yang saat ini juga harus fokus dengan tim Aura yang sedari tadi berusaha untuk mengamati pergerakan dari arah tim Bigetron, tapi tidak hanya di situ. Lihat rotasi dari Boom bahkan coba diculik satu persatu playernya dari arah Vision seorang No Mercy. Betul, kita bakal tampakkan dari semua sisi mulai terjadi fight juga dan perebutkan sisa-sisa spot, karena di area graveyard tim yang punya bangunan akan sangat diuntungkan ketimbang tim yang masih ada di open field. Tanya dia drone diledakan oleh Banyu, di mana kendaraan langsung diledakkan dan memulangkan drone. Banyu dan kawan-kawan sudah mulai mengunci juga, mulai berpindah rotasi karena sekarang rotasi mereka cukup sulit untuk masuk ke arah zona 300 meter jaraknya. Ya betul, dan sementara kita lihat dari arah Bigetron juga masih masuk ke dalam circle selanjutnya, dan dari arah luar Takai akan berusaha untuk mendapatkan vision lebih enak, tapi Boom saat ini kedatangan kontestan lainnya di mana Bigetron juga memiliki vision tadi ke arah tim Boom, dan sementara itu Ryzen akan coba berjaga-jaga di bagian terluar, di mana bagian high ground juga ada tim RRQ yang bisa banget menjadi pengganggu antara fight dari Bigetron. Betul, tapi dari victim tadi bakal dipush juga oleh tim RRQ, di mana dua player mereka langsung coba untuk menghantam tim victim, tapi lemparan bom akan menumbangkan kakak ini player tambahan. Yes, dari Peko tertumbangkan, membuat kondisi kali ini imbang untuk tim victim. Ya betul, dan nampaknya Asa akan coba nge-revive, tapi lemparan utility terus dikokang dari arah seorang Genfrost, dan Genfrost akan coba nge-flank ke bagian terkiri di mana Free Fire dilakukan terlebih dahulu menggunakan Euphoria, tapi Genfrost masih berusaha untuk mencari celah di mana kalau letak player dari RRQ berada, dan lemparan utility trap berada coba dimatangkan oleh seorang Genfrost, akan langsung nge-force, tapi satu player RRQ udah mulai bangkit, double pick dilakukan, dan lihat Genfrost udah cukup low HP-nya di sana, tapi masih bisa bergelimang, masih bisa bergerak dengan lihai, tapi itu dia diapit oleh seorang Voldemort, dan akhirnya Genfrost harus tertumbangkan juga ke arah lobby. Betul, cerita bakal ada tim victim tampaknya terlalu terpisah karena banyak tim yang mengincar area mereka. Tapi dari kehilangan top player mereka kali ini juga menjadi kerugian bagi mereka. Di lain sisi lihat tim yang masih sehat itu masih banyak, tapi banyak juga tim yang sudah mulai kehilangan member-member mereka. Eagle tinggal 2, AI tinggal 3, NF 3, dan juga dari GD tinggal 2, victim tinggal 1. Ini mulai bahaya dan mulai masuki fase-fase di mana semua tim akan bertempur dalam memperebutkan spot di circle yang kelima. Yes, betul banget, dan bahkan Dewa United tadi terus-terusan menghujani tempat dari Genesis Dogma dengan lemparan utility dari arah seorang Hans, tapi masih belum connect, masih bisa menghindar dari lemparan gerak tim Dewa United, di mana Genesis Dogma posisinya benar-benar terlock dua player, tapi mereka juga harus bergerak karena circle udah mulai bergerak juga, udah mulai melanjutkan tugasnya Kak Flo. Yes, zona yang begitu sakit udah mulai mengenai player-player dari DU, dari GD, dan sekarang Void lagi menunggu nih kedua tim ini maju dan menuju ke arah open field untuk disayurin karena mereka begitu enak posisinya. Dari GD dan juga tim DU sedang beradu tembak, tapi Takai masuk di antara tim Void dan bakal cuma untuk merusuhi mereka kali ini. Spray dan Harvest hampir menumbangkan seorang Crash lumayan low, tapi di belakang juga masih ada Hades yang lagi melakukan proning. Harvest tampaknya langsung maju ke depan coba men-take down tim Takai yang tinggal menyisakan dua member mereka. 2 lawan 2 kondisi kali ini keuntungan untuk tim Void karena mereka ada di bagian high groundnya. Tapi kali ini tinggal satu player tersisa dari tim Void, masih coba untuk mencari player-player dari tim Takai. One-on-one situation, tapi dari Takai tampaknya memiliki informasi di mana ada Harvest. Tapi BTR join the fight, mengambil beberapa shoot terhadap tim Takai juga. Yes, betul, dan Hades juga nampaknya berusaha untuk nge-revive satu rekannya, tapi nggak bisa, dan lihat Harvest akan coba lebih masuk lagi, akan proning dilakukan. Ada beberapa pop-up utility juga untuk bisa nge-revive satu rekannya, tapi Hades masih bisa bersembunyi dengan begitu baiknya di dalam smoke, tapi Depstuke nampaknya akan mencoba sebagai informan mencari letak di mereka player dari tim Takai, dan itu dia last man standingnya berhasil bisa diamankan oleh Harvest, dan kita bisa lihat poin masih bisa drive, tapi nggak sampai di situ. Bigetron akan mengambil keuntungannya untuk bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Void. Betul, kita bakal kalian juga tampaknya banyak banget tim yang sudah mulai berjatuhan player-player mereka. Void 1, DU 1, RQ 2, Victim 1, banyak banget tim yang sudah mulai dalam kondisi yang kurang sehat. Memasuki zona selanjutnya kita bakal lihat cukup banyak tim yang tampaknya belum masuk ke area next zone. Yes, betul, dan lihat dari arah Yuhai akan coba nge-pop out beberapa utility menggunakan smoke-nya, dan dari Dewa United Uni juga tidak bisa bertahan, tapi ada gerobak compound yang dilakukan oleh tim NFT. Nampaknya di mana zona udah mulai cukup low di sana, tapi lihat Mineral berhasil bisa menyelamatkan placement untuk tim
tim Zone dan 3 player yang ter-knockout masih bisa di-revive hingga saat ini. Betul, kita bakal ini tampaknya sudah mulai semakin sengit lagi pertempuran memasuki zona kita yang kelima. Banyak banget tim sudah mulai dikunci juga pergerakan mereka, tapi lihat dari Narpeko, last man standing dari tim RRQ masih bertahan juga dengan first aid yang ada. Dikunci full oleh BTR, tidak diberi masuk ke arah zone dengan bebas. Healing tinggal 3 dan mulai bahaya nih momennya untuk seorang Narpeko. Ya, ditambah vehicle juga nampaknya ternyata masih ada sebuah bagian bisa dimanfaatkan, tapi nggak sampai di sini mana dari seorang Ucup. Berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown dan tadi Pinky juga akan langsung di-secure begitu aja menyisakan last man standing untuk tim Scarlet Gaming. Akan coba dicari dari seorang Ucup, akan coba masuk, dihancurkan pintunya terlebih dahulu dan itu dia berhasil di-clear dengan sempurna semua player dari tim Scarlet Gaming. Betul, 9 tim tersisa, 27 masih live. Cukup banyak tim yang masih dalam kondisi kurang sehat. Kita bakal siapa yang bakal WWCD di Miramar terakhir kita. Tampaknya Arek dipulangkan di posisi ke-9 dan tinggal menyisakan 8 tim pada game kali ini. Ya betul, dan kita bisa lihat dari arah Luxi juga masih berusaha untuk menguasai gereja di bagian area sekitaran graveyard, dan tapi tempat mereka nggak masuk dalam circle selanjutnya. Bigetron pun harus berotasi dan kita bisa lihat dari arah bagian high ground sudah di-secure terlebih dahulu oleh tim Eagle 365. Betul, kita bakal di sini dari tim BFD, dari tim Aura cukup berdekatan, tapi dari BFD masih harus maju ke depan lagi di mana posisi mereka cukup terkunci. Di lain sisi dari BTR-nya, Ayo kirim kanan, 8 elim sudah dikantongi. Tampaknya pada hari ini BTR bermain dengan cukup ganas ya, dengan mengumpuli cukup banyak elim di 2 game pertama ini. Ya betul banget, dan kita bisa lihat dari arah luar Aura sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya, tapi untungnya mereka masih masuk dalam bibir circle untuk saat ini, dan untungnya masih ada beberapa lower ground juga yang bisa menghadang vision dari arah bagian high ground, tapi Pompi tampaknya memiliki vision lebih luas untuk bisa mendapatkan satu buah kill bahkan ke arah No Mercy. Oh, tapi BFD dalam posisi yang cukup berbahaya karena lihat di belakang dia juga masih ada lawan yang lagi mengintai di bagian high ground. 7 tim tersisa masih bertahan juga. BFD berdekatan dengan Eagle 365, tapi tampaknya Eagle harus dikunci oleh tim BFD yang tidak dibiarkan maju lebih jauh lagi. Ya, dan juga lemparan granat yang begitu jauh coba dimatangkan oleh seorang bots, tapi belum mampu mengenai sisik ataupun fisik seorang Alpha. Betul, kita bakal ke ini cukup banyak tim yang masih lengkap. BTR, Zone, Boom. Lagi-lagi Boom bertahan dengan 4 anggota mereka masuk ke late game kali ini. Ini udah plus poin yang gede banget sih bagi tim Boom. Karena kalau mereka bisa secure WCD lagi, mereka akan dapat boostnya poin yang seger masuk ke game-game akhir. Ya betul, dan juga Anthem nampaknya memiliki vision yang betul-betul luar biasa, sama halnya dengan Burst di mana bisa proning shotnya mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Bigetron yang berusaha untuk nge-push ke area Shake yang dikuasai oleh tim Boom, tapi lihat lewat celah jendela yang sekecil itu berhasil bisa mendapatkan hit mark, dan bahkan Alpha juga harus tertumbang di area bagian belakang. Betul, tampaknya dari bos juga bermain aman, langsung lempar bom ke arah belakang dalam upaya menemukan targetnya di sisi belakang. Tapi dari BFD mau nggak mau harus maju dengan jarak yang cukup jauh menghadapi tim BTR dan juga dari tim Aura yang ada di sisi-sisi samping mereka. Ya betul, kokokan Garat kembali lagi dilontarkan dari arah Anthem. Gak bisa terlalu lama ngepick ke arah bagian luar, tapi lihat circle juga udah mulai menghimpit di mana Anthem harus bergerak lebih maju lagi. Tapi Lux Division terlihat dengan begitu jelas dari arah seorang Spark dengan menggunakan spray dan menggunakan M4-nya belum mampu bisa menumbangkan satu player. Tapi lihat Shake yang ditempati oleh tim Boom juga nampaknya akan diberikan beberapa tappingan fire dari arah seorang Juxi. Betul, tadi biarkan bertahan dengan bebas, tapi dari Alter Ego tampaknya punya posisi cukup enak juga dengan fortingan yang mereka miliki, bisa menjaga pergerakan dari tim BTR, dan BTR masih pusing mengurusi tim Boom dan tim-tim sekitar mereka karena cukup banyak tim yang menghalangi pergerakan mereka. Dari BFD tampaknya juga maju ke depan dalam upaya coba untuk menemukan spot yang masih kosong, masuk di antara Boom, masuk di antara BTR, tapi player mereka mulai berjatuhan juga. Peran dengan tim Aura yang langsung keluar dari pertahanan mereka di low ground. Yes, betul, lihat dari Aura berhasil bisa mendapatkan satu player dari arah tim Bonafide yang tadi berusaha untuk berotasi, tapi Aura entah kenapa 3 player terknockout dan bahkan Aura langsung dieliminasi begitu aja ke arah lobby. Betul, kita bakal lihat dari Boom pun kali ini langsung ditumbangkan. Tinggal 4 tim tersisa kali ini. Kita bakal lihat dari tim Alter Ego, BFD, Zone juga BTR masih bertahan hingga top 4. Ya, dan bahkan 1 player terknockout dari tim Bigetron Red Alliance masih bisa di-revive kembali komplit lagi dengan 4 player yang untuk saat ini dibawa dari Ucup terhimpit, semakin terhimpit sama halnya dengan Super Una yang akan langsung dipulangkan ke arah lobby dengan ada lemparan utility dari seorang FJ. Yes, tampaknya dari tim Zone lengkap dengan 4 anggota mereka dan posisi mereka enak banget. High ground dan juga cekungan membuat tim-tim lain gak bisa nembak ke arah mereka dengan bebas. Di sini dari tim Alter Ego persis sebelahnya tim Zone akan coba untuk di-clear untuk memastikan area mereka kosong dan aman untuk dikuasai. Sedangkan dari tim BTR kayaknya akan fokus dengan tim-tim sekitar area mereka karena mereka di lower ground dan mudah terlihat dari berbagai angle. Yes, betul. Contohnya dari arah Zone tadi, sementara itu Scott akan coba nge-cut rotasi, akan langsung ditabrak begitu aja. Commit Push akan coba dilangsungkan oleh tim Zone Esports, dimana akan diambil di mana Banyu. Dan ultimate dari jump shoot dilakukan, itu dia berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Alter Ego. 3 tim tersisa untuk Bigetron, Bonafide dan juga Zone Esports.
Esports. Yes, dari Ucup juga lagi berlari di balik smoke. Kayaknya tampaknya belum terlihat oleh tim-tim lain. Dari BTR masih fokus ke arah tim zone, tapi tampaknya Ucup masuk ke low ground dan cukup aman. Tapi zona selanjutnya mulai kelihatan juga dan zonanya menuju ke arah tim zone. Lagi-lagi zone mendapat tempat yang cukup enak. Kayaknya tinggal menahan posisi mereka dan kuat-kuatan menghadapi tim BTR. Yes, betul. Kanannya ada Bigatron Red Alliance dan juga kirinya masih ada last man standing dari arah tim Bonafide, di mana Ucup juga masih bisa survive hingga detik ini bermain di area sekitar lower ground. Tapi Ucup juga memiliki PR yang cukup banyak untuk bisa masuk lagi lebih dalam lagi dalam circle. Tapi nampaknya Zuxi terlebih dahulu akan coba mendapatkan serbuan knockdown, tapi hampir aja Mineral berhasil bisa didapatkan dengan ada vehicle explosion dibuat dari arah seorang Zuxi. Betul, dari Bigatron mau ngomong harus maju ke depan dan mereka tahu bahwa ada mineral di balik batu di mana sisa 3 member ya, mereka harus cari tahu informasinya. Ucup mau nggak mau harus maju sedikit lebih jauh ke arah depan, tapi depan dia sudah dihalangi oleh seorang mineral. Tapi pas banget di smoke, akankah itu menjadi chance-nya dari seorang Ucup? Dari tim zone juga masih menjaga area mereka, tidak membiarkan tim BTR masuk dengan bebas. Yes, dan Zone berhasil bisa mendapatkan 2 player dari arah Bigatron Red Alliance, tapi nampaknya kita bisa lihat dari arah 1 player knockout masih bisa di-revive hingga detik ini dengan ada beberapa backup fire tentunya dari arah seorang Zuxi. Betul, dari Zuxi bakal maju ke depan juga, bakal coba untuk masuk ke arah zone, tapi lihat dari zone terus memberikan covering fire pada seorang Zuxi, tidak dibiarkan masuk dengan bebas kali ini. Dari sebelah Ucup juga udah masuk ke zone mulai juga dapetin 1 persatu player dari Bigatron, menyisakan kali ini Ryzen dan juga 1 player lainnya. Yes, betul, dan Ucup masih bisa bertahan, tapi sementara itu kita lihat 1 player knockout dari Bigatron berhasil bisa dieliminasi begitu aja oleh tim Zone Esports. 2 player, bahkan 1 player terakhir untuk Ryzen, di mana Ryzen akan coba spray dari depan dan ternyata Ryzen berhasil bisa memberikan counter spray-nya, tapi Ryzen juga nggak bisa menahan gempuran dari 3 player sekaligus dari arah tim Zone. Betul, tapi bakal kini tampaknya winner chicken dinner untuk tim zone di